Anda yang investasi di kripto, pernah nggak sih kepikiran, ini sejalan nggak ya sama keyakinan saya? Nah, hari ini kita mau coba bedah titik temu yang jujur aja cukup rumit antara dunia cryptocurrency dan hukum Islam. Soalnya pendapat yang beredar itu simpang siur banget kan? Yuk kita coba urai sama-sama biar lebih jelas. Oke, langsung ke intinya aja ya. Pertanyaan besarnya, cryptocurrency itu halal atau haram? Nah ini nih pertanyaan yang pasti ada di benak banyak banget investor muslim. Jawabannya jujur aja, emang nggak sesederhana itu. Tapi tenang, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng pakai sebuah kerangka yang harapannya bisa kasih kita kejelasan. Jadi ceritanya itu berawal dari sebuah ide yang bisa dibilang revolusioner banget. Muncul di sebuah paper tahun 2008 dari sosok super misterius yang kita kenal sebagai Satoshi Nakamoto. Idenya apa? Dia mau menciptakan jenis uang yang sama sekali baru. Uang yang nggak dikendalikan oleh bank atau pemerintah manapun. Gila kan? Nah, konsep inti di balik ide gilanya tadi, itu namanya desentralisasi. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Sebuah sistem keuangan yang beroperasi tanpa ada otoritas pusat. Nggak ada bank, nggak ada pemerintah. Ini tuh bener-bener kebalikan total dari sistem yang kita pakai setiap hari, di mana semuanya kan terpusat dan ada yang ngontrol. Tentu aja, ya, ide seradikal ini langsung memicu perdebatan yang sengit di kalangan para ulama. Dan inilah inti dari semua kebingungan yang ada. Para ahli sendiri, pandangannya terbelah dua. Nah, perdebatannya itu jadi panas banget. Di satu sisi ada yang bilang ini haram. Kenapa? Soalnya risikonya tinggi banget, terus sifatnya anonim, dan kalau uang Anda hilang, ya udah nggak ada yang bisa bantu. Di sisi lain, kubu yang bilang halal berpendapat, pada dasarnya semua transaksi itu kan boleh, dan teknologi blockchain itu justru dirancang untuk mencegah penipuan. Jadi, siapa yang benar? Kubu yang memperbolehkan ini punya satu argumen historis yang kuat banget. Coba kita lihat kutipan dari Khalifah Umar bin Khattab ini. Beliau bilang, beliau pernah bertekad menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Bayangin, kulit unta. Intinya apa? Uang itu bisa datang dalam berbagai bentuk, dan sesuatu itu nggak mesti butuh persetujuan pemerintah untuk bisa dianggap sebagai alat tukar yang sah. Jadi gimana caranya kita keluar dari kebingungan ini? Nah, ada sebuah pencerahan penting dari Syekh Mutlaq Jasir. Kata beliau, kuncinya adalah kita harus sadar kalau nggak semua kripto itu sama. Kita nggak bisa pukul rata. Kita perlu membaginya ke dalam beberapa kategori untuk bisa paham hukumnya. Beliau pun mengusulkan sebuah kerangka sederhana dengan 3 kategori. Gampang banget buat diikuti. Pertama, ada kripto yang jelas-jelas dilarang atau haram. Kedua, ada yang jelas-jelas diperbolehkan atau halal. Dan yang ketiga, nah ini yang paling menarik, adalah kategori yang abu-abu atau butuh pertimbangan lebih dalam. Yuk, sekarang kita coba terapkan kerangka ini. Kita mulai dari yang gampang dulu. Kita bedah apa sih yang bikin sesuatu itu jelas dilarang, dan apa yang membuatnya jelas diperbolehkan. Oke, kategori pertama, yang jelas-jelas haram. Ini gampang banget. Kripto apapun yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang mencurigakan, contoh paling gampangnya platform judi online, yaitu otomatis haram. Gampangnya gini, kalau bisnis utamanya aja udah haram, ya mata uangnya juga ikut haram. Simple kan? Berikutnya, kategori yang jelas-jelas halal. Nah, ini biasanya adalah stablecoin. Apa itu? Itu loh, cryptocurrency yang nilainya dipatok ke aset dunia nyata. Contoh paling umum, dolar digital, yang nilainya ya 1:1 dengan dolar Amerika. Anggap aja ini cuma versi digital dari mata uang yang udah kita kenal dan terima. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, tunggu dulu deh. Bukannya sebagian besar uang kita yang ada di rekening bank itu emang udah digital dari sananya ya? Tepat sekali. Sistem perbankan modern kita itu berjalan di atas konsep yang namanya fractional reserve banking. Maksudnya apa? Artinya, bank itu sebenarnya hanya menyimpan sebagian kecil dari uang nasabah dalam bentuk tunai. Sisanya, ya diputar lagi, dipinjamkan ke orang lain. Jadi angka yang Anda lihat di layar M-Banking Anda itu sebagian besar ya cuma data digital. Nah, ini dia poin krusialnya. Kalau misalnya nih, semua orang tiba-tiba mau menarik uang mereka di saat yang bersamaan, bank nggak akan punya cukup uang tunai fisiknya. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Kita lihat ini kejadian nyata di Lebanon, di mana orang-orang nggak bisa mengakses tabungan mereka sendiri karena bank kehabisan uang tunai untuk membayar semua saldo digital itu. Nah, pemahaman soal uang digital konvensional ini membawa kita ke pertanyaan terbesar dari semuanya. Terus, gimana dengan Bitcoin? Di mana posisi dia dalam kerangka ini? Bitcoin dan koin-koin sejenisnya ini masuk ke kategori ketiga, kasus yang butuh pertimbangan lebih. Kenapa? Ya karena dia memenuhi 2 syarat ini. Pertama, dia nggak mewakili mata uang dunia nyata kayak dolar. Dan kedua, dia juga nggak dikeluarkan oleh entitas yang jelas-jelas mencurigakan, kayak platform judi tadi. Lalu, apa hukumnya?
Nah, menurut Syekh, hukumnya adalah diperbolehkan. Ini didasarkan pada sebuah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum asal dari semua transaksi itu adalah boleh atau mubah, sampai ada dalil yang secara spesifik melarangnya. Dalam istilah fikih, ini disebut al-asli fil mu'amalat al-ibahah. Tapi, ada satu syarat yang sangat krusial. Hukum boleh ini berlaku kecuali jika pemerintah setempat melarangnya karena dianggap bisa membawa kerugian atau mudarat bagi masyarakat luas. Jadi, kalau negara sudah turun tangan dan melarang karena alasan kemaslahatan publik, ya larangan pemerintah itu yang harus dipatuhi. Oke, jadi anggaplah sekarang Anda sudah punya kripto yang diperbolehkan, misalnya Bitcoin. Terus gimana? Nah, ada beberapa aturan penting yang perlu kita tahu sebagai pemegangnya. Pertama, zakat. Yap, Anda nggak salah dengar, kepemilikan kripto Anda itu wajib dizakati. Aturannya gimana? Sama seperti aset lainnya. Kalau total nilainya sudah mencapai ambang batas minimum atau nisab, dan sudah Anda miliki selama 1 tahun hijriah, maka Anda wajib mengeluarkan 2,5%-nya untuk zakat. Yang kedua, dan ini super penting, adalah soal riba atau bunga. Tentu kita tahu mendapatkan bunga itu dilarang keras. Nah, dalam konteks jual-beli, ini artinya pertukarannya harus terjadi seketika, saat itu juga. Nggak boleh ada jeda waktu. Biar lebih praktis, kita bedah ya. Perdagangan spot, di mana Anda bayar dan koinnya langsung masuk ke dompet Anda saat itu juga, itu diperbolehkan. Ini memenuhi syarat serah terima langsung atau takabut. Sebaliknya, perdagangan futures atau berjangka yang melibatkan penyelesaian di masa depan, atau perdagangan dengan leverage yang pada dasarnya Anda meminjam uang untuk berdagang, nah itu dilarang karena melibatkan penundaan dan unsur riba. Jadi, kalau mau diringkas, poin paling krusialnya adalah ini. Kripto Anda harus langsung masuk ke dompet Anda begitu Anda selesai bayar. Nggak boleh ada penundaan sama sekali. Ini adalah aturan praktis paling penting yang perlu diingat kalau Anda mau berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerangka ini mungkin sudah memberikan kita kejelasan untuk hari ini. Tapi seiring keyakinan dan keuangan terus bersinggungan di dunia teknologi yang perubahannya super cepat, ini jadi bikin kita bertanya-tanya. Pertanyaan-pertanyaan baru apa lagi ya yang akan diajukan oleh teknologi di masa depan? Dan gimana cara kita menjawabnya?